Baik, yang pertama saya Rizkyanti akan menjelaskan tentang gangguan tiroid, di mana penyakit tiroid ini menempati urutan kedua terbanyak dalam daftar penyakit metabolik setelah diabetes mellitus. Dan ternyata pada gangguan tiroid ini lebih banyak dialami oleh wanita dibandingkan dengan pria. Nah, ini untuk kelenjar tiroid ya, terdiri dari lobus kiri dan lobus kanan. Nah, pada kelenjar tiroid ini mempunyai dua macam sel, ada sel C dan sel folikel. Pada sel folikel ini atau disebut juga dengan asinus, di dalamnya itu berisi bahan yang terwarnai oleh protein naseus, yang kemudian tercampur membentuk cairan koloid. Sedangkan pada sel C digunakan untuk memproduksi kalsitonin. Selain itu, pada kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yang disebut sebagai tiroksin atau T4 dan triodotironin atau T3. Kemudian untuk jenis penyakit atau gangguan tiroid berdasarkan kelainan bentuknya, di sini dibedakan menjadi dua bentuk, ada difus dan ada nodul. Nah, untuk difus itu sendiri merupakan pembesaran kelenjar yang merata. Jadi untuk bagian kanan dan kiri kelenjar itu sama-sama membesar. Sedangkan pada nodul itu terdapat benjolan seperti bola. Bisa tunggal atau disebut dengan monodos atau banyak disebut sebagai multidos. Nah, pada gambar di sini itu benjolannya itu banyak ya, jadi disebut sebagai multidos. Jadi pada gambar ini sangat jelas ya perbedaannya antara kondisi normal dengan adanya kelainan bentuk. Di mana pada kondisi normal, kelenjar tiroid ini tidak tampak menonjol, beda dengan difus dan nodul, di mana pada difus dan nodul sama-sama membesar. Yang membedakan kalau difus itu tidak adanya benjolan, sedangkan pada nodul adanya benjolan seperti bola. Kemudian pada gangguan tiroid ada yang disebut sebagai struma atau goiter, yang merupakan pembesaran kelenjar tiroid karena gangguan fungsi atau morfologi. Nah, untuk etiologinya sendiri bisa karena kelainan kongnital, autoimun, inflamasi, gangguan metabolik, atau kurangnya iodium. Untuk klasifikasinya sendiri berdasarkan fisiologis terdiri dari eutiroid, hipertiroid, dan hipotiroid. Sedangkan berdasarkan klinis terdiri dari difusi dan nodul. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan sekresi hormon tiroid, di mana sekresi hormon tiroid ini dilakukan oleh TSH atau thyroid stimulating hormone dari adenohipofisis yang disebut juga dengan pituitary gland atau kelenjar pituitari. Nah, sintesis dan pelepasannya itu dirangsang oleh TRH atau thyrotropic releasing hormone dari hipotalamus. TSH disekresi dalam sirkulasi dan terikat pada reseptornya pada kelenjar tiroid. Selain itu, TSH sendiri mengontrol produksi pelepasan T3 dan T4. Efek TRH yang dimodifikasi oleh T3 terjadi peningkatan konsentrasi hormon tiroid pada jaringan perifer. Misalnya, mengurangi respon adenohipofisis terhadap TRH atau mengurangi reseptor TRH sehingga pelepasan TSH menurun dan sebagai akibatnya kadar T3 dan T4 menurun. Dikarenakan pada pengaturan sekresi hormon tiroid ini terjadi reaksi umpan balik negatif. Oleh karena itu, untuk penegakan diagnosis gangguan tiroid, selain berdasarkan tanda dan gejala, juga memerlukan pemeriksaan laboratorium, yaitu minimal diketahui kadar TSH, hormon triodotironin atau T3, dan tiroksin atau T4.
Jadi, ketika kadar T3 dan T4 tinggi dan TSH plasma rendah, maka untuk penegakan diagnosis gangguan tiroid disebut sebagai hipertiroid. Sedangkan, ketika kadar T3 dan T4 rendah dan TSH plasma tinggi, maka untuk penegakan diagnosisnya disebut sebagai hipotiroid. Baik, untuk penjelasan paratiroid akan dilanjutkan oleh saya, Nurul Huda, di mana umumnya manusia mempunyai 4 buah kelenjar paratiroid yang terletak di daerah leher, 2 buah di bagian superior dan 2 lagi di bagian inferior, dorsal dari kelenjar tiroid. Pada gambar tersebut menunjukkan kelenjar paratiroid yang terletak di dorsal kelenjar tiroid, 2 buah di bagian superior dan 2 buah di bagian inferior. Sif sel kelenjar paratiroid memproduksi hormon paratiroid atau paratirin, yang paratirin kemudian masuk ke aliran darah menuju sel target tertentu, diikat oleh reseptor khusus yang terdapat baik di dalam maupun di permukaan sel target. Mekanisme sekresi paratirin, membran sel Sif mempunyai sensor Ca2+ atau calcium sensing receptor, disingkat CASR, yang dapat mendeteksi penurunan konsentrasi kalsium ekstraseluler. CASR berpasangan dengan adenyl siklase melalui protein GS. Apabila terjadi penurunan konsentrasi kalsium ekstraseluler, maka adenyl siklase teraktivasi dan mengkatalisis konversi adenosin trifosfat atau ATP menjadi siklik adenosin monoposfat atau CAMP. Setelah melewati sejumlah proses fosforilisasi, maka terjadi eksostosis paratirin dari vesikel sekretoris ke dalam aliran darah. Pengaturan sekresi hormon paratiroid pada manusia dengan fungsi ginjal normal, kadar paratirin serum berkisar antara 10 sampai 65 pikogram per mililiter. Kadar paratirin serum terutama diatur oleh kadar kalsium serum. 4 faktor lain yang mempengaruhi sekresi paratirin yaitu 1,25 dihidroksi vitamin D3. Kadar 1,25 dihidroksi vitamin D3 yang cukup akan menghambat produksi paratirin secara langsung dengan cara mengurangi ekspresi paratirin dan konversi proparatirin menjadi paratirin. Fungsi kelenjar paratiroid terutama untuk produksi hormon paratiroid yang berkaitan erat dengan pengaturan kalsium tubuh. Target organ hormon paratiroid adalah tulang, ginjal, dan usus dengan tujuan akhir yaitu meningkatkan kadar kalsium plasma ekstraseluler. Pada tulang, hormon paratiroid berfungsi untuk meningkatkan resorpsi tulang, stimulasi osteoklas, dan pembentukan kembali tulang. Di ginjal, hormon paratiroid berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi kalsium serta mengurangi reabsorpsi fosfat. Selain itu, juga membantu konversi vitamin D3 aktif melalui aktivasi enzim 1-alfa dihidroksilase. Di usus, hormon paratiroid berperan secara tidak langsung untuk meningkatkan absorpsi kalsium dengan bantuan vitamin D3. Pengaturan produksi hormon paratiroid ditentukan oleh mekanisme umpan balik yang melibatkan target organ, kadar kalsium plasma, serta vitamin D3 aktif.